Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan nomor NIM 2004326192205. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai liabilitas. Sebelumnya para pengusaha pasti sudah tidak asing dengan istilah liabilitas. Liabilitas merupakan salah satu hal yang pasti dimiliki oleh setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan pasti tercatat di dalam neraca keuangan. Liabilitas tidak dapat dipisahkan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Di dunia usaha, liabilitas dikenal dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Sementara di dalam catatan akuntansi, liabilitas dikenal dengan istilah utang. Liabilitas ini menjadi hal yang penting di dalam keuangan perusahaan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Selanjutnya kita akan membahas apa sih liabilitas itu. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan pada pihak lain dengan cara melakukan outflow sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Secara sederhana, liabilitas yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan liability adalah tanggung jawab, utang, atau kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan pada pihak lain, seperti perusahaan lain, perorangan, lembaga keuangan, koperasi, atau bank. Dalam menjalankan usaha, rata-rata perusahaan mengambil liabilitas untuk kegiatan operasionalnya. Dengan begitu, perusahaan tersebut dapat melakukan ekspansi dan mengembangkan usahanya lebih pesat. Jika memaksakan diri untuk tidak mengambil liabilitas, terutama perusahaan yang memiliki jumlah aset tidak banyak, kemungkinan besar usaha yang dijalankan tidak akan berkembang secara maksimal. Next, seperti yang sudah disebutkan bahwa liabilitas dalam dunia usaha disebut sebagai kewajiban, sedangkan dalam catatan akuntansi disebut sebagai utang yang menjadi bagian dari persamaan akuntansi. Oleh para akuntan, persamaan akuntansi ini disingkat dengan ALE atau aset, liabilitas, dan ekuitas karena ketiganya saling berhubungan. Dari sinilah tercipta rumus persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan. Dalam dunia usaha, liabilitas memiliki karakteristik sehingga lebih mudah dikenali. Adapun karakteristik dari liabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman, baik dari bank atau perorangan, untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain. Juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Dan yang keempat, tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan, menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang mendapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan sesuai permintaan atau terjadinya peristiwa tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis liabilitas, yaitu liabilitas terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, liabilitas kontingensi, yang kedua, liabilitas lancar, dan yang ketiga, liabilitas tidak lancar. Selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai jenis-jenis dari liabilitas ini. Yang pertama yaitu liabilitas atau kewajiban kontingensi. Liabilitas atau kewajiban kontingensi adalah utang potensial yang keberadaannya bergantung pada peristiwa mendatang dan biasanya tidak semua perusahaan mengambilnya. Adapun contoh dari jenis liabilitas kontingensi atau contingent liabilities adalah gugatan hukum dan garansi produk. Next, liabilitas atau kewajiban lancar. Liabilitas atau kewajiban lancar sering disebut dengan liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Adalah utang yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo, kurang dari 1 tahun. Biasanya pengusaha menggunakan liabilitas ini untuk hal yang tidak terlalu mendesak. Adapun contoh dari liabilitas lancar adalah akun utang, beban yang harus dibayarkan, pendapatan yang diterima di muka,
utang bunga, utang dagang, utang dividen, utang gaji, utang pajak penghasilan, utang tagihan, dan utang wesel. Selanjutnya yaitu liabilitas atau kewajiban tidak lancar. Liabilitas atau kewajiban tidak lancar sering disebut juga dengan liabilitas jangka pendek atau long term liabilities. Adalah utang yang harus dibayarkan setelah membayar lebih dari setahun atau 12 bulan. Biasanya pengusaha menggunakan liabilitas ini untuk mengembangkan usahanya dengan cepat. Adapun contoh dari jenis liabilitas tidak lancar adalah semua modal, utang pemegang saham, utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Lanjut, cara menganalisis liabilitas usaha. Liabilitas adalah salah satu hal dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis suatu perusahaan. Dengan pencatatan dan perhitungan liabilitas yang rinci, suatu perusahaan dapat diketahui memiliki banyak kewajiban atau tidak. Di sini ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis liabilitas suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah rasio utang terhadap aset. Untuk menganalisis liabilitas usaha dengan rasio utang terhadap aset, kita harus memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang. Cara ini dilakukan dengan menggunakan presentasi total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset usaha. Yang harus kita ingat jika menggunakan cara ini adalah rasio utang harus kurang dari 50%. Dan yang kedua adalah dengan cara rasio utang terhadap ekuitas. Untuk menganalisis liabilitas usaha dengan rasio utang terhadap ekuitas, kita harus menghitung kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jika besarnya rasio utang terhadap ekuitas lebih dari 40 hingga 50%, kita harus mengurangi utang tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu pemaparan materi yang dapat saya berikan mengenai liabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.